Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuat gebrakan baru dengan merilis sejumlah video monolog di kanal YouTube pribadinya. Hingga kini sudah ada 3 video yang diunggah, salah satunya berjudul Hilirisasi dan Masa Depan Indonesia. Dalam video berdurasi 6 menit 39 detik itu, Gibran membahas pentingnya program hilirisasi sebagai kunci untuk mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi nilai tambah bagi masyarakat. Ia menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah telah memetakan 28 komoditas unggulan dengan potensi nilai lebih dari 13.000 triliun rupiah. Namun keberhasilan program hilirisasi ini menurut Gibran sangat bergantung pada investasi, teknologi, serta sumber daya manusia yang berkualitas. Selain membahas pertumbuhan ekonomi, Gibran juga mengunggah video monolog yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk mendukung perjuangan Garuda Muda di ajang bergengsi Piala Dunia U17. Dalam video yang telah ditonton lebih dari 214.000 kali ini, Gibran menekankan bahwa keberhasilan timnas U17 lolos ke ajang tersebut bukanlah hasil keajaiban, melainkan buah dari kerja keras dan perjuangan di atas lapangan. Ia juga menyatakan komitmen pemerintah untuk terus mendukung PSSI dalam membangun tim nasional yang tangguh dan mengembangkan ekosistem sepak bola nasional. Di samping kedua video tersebut, Gibran juga merilis monolog yang kini menjadi sorotan publik berjudul Generasi Muda, Bonus Demografi, dan Masa Depan Indonesia. Dalam video berdurasi 6 menit 20 detik ini, ia memaparkan sejumlah tantangan besar yang akan dihadapi Indonesia, seperti perlambatan ekonomi, perang dagang, geopolitika global, hingga perubahan iklim. Putra Presiden ke-7 Republik Indonesia ini optimis bahwa Indonesia mampu mengatasi tantangan tersebut dan memanfaatkan momentum bonus demografi yang puncaknya diperkirakan terjadi pada 2030 hingga 2045. Dalam masa yang disebutnya sebagai era keemasan, Gibran mengajak generasi muda untuk aktif berperan dalam pembangunan bangsa. Ia menyebutkan bahwa akan ada sekitar 208 juta penduduk Indonesia yang berada di usia produktif, dan merekalah yang akan menentukan arah kemajuan bangsa. Menurut Gibran, bonus demografi bukan sekedar angka statistik, melainkan peluang besar untuk membentuk masa depan Indonesia. Ia juga menyoroti bahwa banyak anak muda Indonesia yang telah menunjukkan kiprahnya, seperti kesuksesan film animasi Jumbo yang ditonton lebih dari 4 juta orang, serta keberhasilan timnas U17 lolos ke Piala Dunia sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara melalui jalur kualifikasi. Tak hanya itu, Gibran turut menyinggung tantangan baru yang dihadapi manusia, yakni kemajuan Artificial Intelligence atau AI. Ia menegaskan bahwa generasi muda Indonesia tidak akan gentar menghadapi tantangan tersebut.
Menurutnya, tanggung jawab membangun masa depan Indonesia adalah tugas bersama, melibatkan pemerintah, akademisi, tokoh agama, hingga seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup, Gibran mengutip pernyataan Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa keberhasilan sebuah bangsa tidak bisa dicapai dalam 1 atau 5 tahun pemerintahan, melainkan merupakan hasil dari kerja keras pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Video monolog tersebut yang dirilis pada 19 April 2025 telah ditonton lebih dari 1,4 juta kali dan memicu banyak reaksi dari masyarakat. Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro menyatakan bahwa video monolog yang diunggah melalui kanal YouTube Gibran Rakabuming adalah bentuk gaya komunikasi baru Gibran kepada publik. Yuri menegaskan langkah Gibran sudah tepat karena menyampaikan informasi secara jelas dan akurat, sehingga dapat meminimalisir penyebaran kabar tidak benar di masyarakat. Buat video monolog ya Pak, ini kira-kira ada ungkapan sendiri atau makna sendiri nggak sih Pak dari Mas Sasek sendiri terkait video dari Mas Gibran ini untuk reach out kaum muda kah atau seperti apa sih? Masuk komentar Wapres di komentari, jangan. Kan kira-kira mungkin untuk biar dipublikasikan. Ya ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menteri, dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat, ya kan, baik mengenai program-programnya pemerintah maupun terhadap hal-hal yang penting untuk segera disampaikan kepada publik atau kepada masyarakat. Dan tentu caranya macam-macam, modelnya macam-macam. Yang penting pesannya sampai ke masyarakat. Dan tentu kita mengharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih benar, lebih langsung dari sumbernya. Masyarakat tidak banyak mendapatkan informasi-informasi yang sudah di-cloning gitu, sehingga bias informasi dan kadang-kadang informasi yang beredar seringkali sudah bias dan tidak benar. Oleh karena itu, ya baik sekali kalau para pejabat bisa menyampaikan langsung informasi yang benar yang dimiliki, termasuk Pak Wapres. Pak, soal ada